Baik teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, sekarang bertemu lagi dengan Ustadz Basri. Hari ini atau pembelajaran kali ini Ustadz Basri akan menyampaikan pembelajaran yaitu tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Teman-teman semua, Ustadz akan menjelaskan pembelajaran kita yaitu fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam belajar bahasa Indonesia kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, teman-teman semua, tahukah dengan bentuk peta pikiran? Karena 1 bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kita sudah mengenal yaitu bentuk peta pikiran. Ada yang berbentuk diagram dan ada juga berbentuk tabel. Nah, sekarang mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, salah satu tujuan dalam mengolah informasi ini agar informasi yang kita dapatkan lebih jelas. Selanjutnya, salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nah, teman-teman semua, dengan cara membuat peta pikiran ini, kita akan mendapatkan informasi itu lebih jelas lagi. Nah, teman-teman semua, inilah contoh bentuk peta pikiran. Ada beberapa kolom atau peta ya. Ini bisa kita letakkan gagasan pokok atau judulnya, dan ini sebagai pengurai atau gagasan pendukung. Selanjutnya, teman-teman semua, ini ada sebuah contoh teks yaitu menceritakan tentang minyak bumi. Judul teks ini yaitu minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, ini sebuah teks yang akan kita dapatkan informasi di sini. Kemudian informasi ini kita olah dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini bentuk peta pikiran dan ini hasil informasi yang sudah kita olah dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, yang paling atas adalah minyak bumi. Kemudian asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Nah, hasil olahan minyak bumi ini ada berbentuk aspal, plastik, parafin, dan bahan bakar. Nah, teman-teman semua, seperti inilah ketika teman-teman semua sudah mengolah informasi itu dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, tadi kita membahas tentang mengolah informasi. Sekarang, identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, informasi dalam teks petunjuk diidentifikasi dengan cara membaca intensif atau cara memindai. Teman-teman semua tahu dengan cara membaca intensif? Membaca intensif ini artinya yaitu membaca dengan sungguh-sungguh. Membaca dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi teman-teman semua, ketika kita mau mengidentifikasi informasi, bacalah teks itu atau informasi itu dengan sungguh-sungguh dan serius. Selanjutnya, identifikasi. Ya, maksud dari identifikasi ini adalah suatu tindakan atau proses mencari, menemukan, mencatat informasi
dan data mengenai sesuatu. Nah, identifikasi ini teman-teman semua, kita mencari tentang apa saja yang ada, tentang apa saja informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah teks. Nah, teman-teman semua, ini contoh sebuah teks yang berjudul tentang kincir angin plastik. Teman-teman semua bisa melihat teks ini di buku Bupena di halaman 82. Nah, silakan teman-teman semua menyimak apa yang saya baca ya. Kamu sudah mengetahui berbagai manfaat udara bagi kehidupan. Salah satunya adalah untuk menggerakkan kincir angin. Buatlah sebuah kincir angin sederhana dari plastik. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan bagian atas botol plastik, gabus, kawat, dan gunting. Kemudian, langkah kegiatannya. Yang pertama adalah guntinglah bagian atas botol plastik menjadi beberapa bagian memanjang. Bagian tersebut akan berfungsi sebagai bilah baling-baling. Yang kedua, buatlah lubang pada bagian tutup botol untuk memasukkan kawat. Yang ketiga, masukkan kawat ke dalam lubang tersebut. Yang keempat, pasangkan gabus pada kawat untuk mengapit baling-baling plastik. Yang kelima, buatlah simpul dengan cara membengkokkan bagian ujung kawat yang berada di depan baling-baling. Nah, yang keenam, sekarang kincir angin plastik sudah jadi. Bawalah ke tempat terbuka agar kincir dapat bergerak. Nah, ini sebuah teks yang menceritakan tentang kincir angin plastik ya. Ada yang perlu kita persiapkan, ada langkah-langkah kegiatannya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian setelah kita selesai buat semuanya, kemudian kincir anginnya kita, kalau sudah jadi, kita bawa ke tempat yang terbuka agar kincir angin dapat bergerak. Nah, inilah sebuah teks yang menceritakan kincir angin plastik. Nah, sekarang kita mengidentifikasi apa saja informasi yang bisa kita dapatkan di teks ini. Nah, mengidentifikasi informasi teks. Nah, inilah rangkaiannya ketika kita mengidentifikasi teks yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, identifikasi informasi pada teks di atas ya. Kemudian tuliskan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Nah, teks tadi menceritakan kincir angin plastik, apa saja alat dan bahannya. Kemudian kita catat di sana. Kita tulis langkah percobaannya, seperti apa saja langkah-langkah percobaannya. Hasil yang diperoleh. Nah, hasil yang diperoleh apa saja hasil yang diperoleh ketika kita sudah kincir anginnya sudah jadi. Kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh pada kertas. Nah, kita tulis informasi atau yang berkaitan dengan alat dan bahan, langkah percobaannya, hasilnya, kita tulis kertas. Nah, sebagai data bagi kita. Kemudian setelah selesai, kumpulkan hasilnya kepada gurumu atau kepada ustadz untuk dinilai. Nah, seperti inilah cara kita mengidentifikasi, artinya kita mencari informasi dari sebuah teks yang tadi. Nah, selanjutnya, teman-teman semua, terima kasih. Sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Indonesia kita. Semoga bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang mengolah informasi, kemudian mengidentifikasi informasi ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Ustadz mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Semoga Allah memberkahi pembelajaran hari ini. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.